Baik, perkenalkan kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi program dinamis untuk penyelesaian coin collecting problem. Perkenalkan, nama saya Putu Indah Sri Puspadewi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian program dinamis, yang merupakan metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau step atau tahapan yang disebut dengan steps, sedemikian hingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Di mana pada penyelesaian persoalan dengan metode ini, pertama terdapat sejumlah berhingga pilihan yang mungkin. Yang kedua, solusi pada setiap tahapan dibangun dari hasil solusi tahapan sebelumnya. Dan yang ketiga, kita menggunakan persyaratan optimasi dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahapan. Selanjutnya, berikut adalah contoh program dinamis untuk coin collecting problem. Berikut adalah sebuah algoritmanya. Selanjutnya, saya akan membacakan rumusan masalahnya. Beberapa koin yang ditempatkan dalam sel ukuran N kali XM papan tidak lebih dari 1 koin per sel. Robot terletak di kiri atas sel papan perlu mengumpulkan koin sebanyak mungkin dan membawa mereka ke sel kanan bawah. Pada setiap langkah robot terdapat gerakan salah satu sel ke kanan atau ke sel bawah dari lokasi saat ini. Ketika robot mengunjungi sel dan koin, ia akan mengambil koin itu. Ia akan selalu mengambil koin itu. Rancangan algoritma untuk menemukan jumlah koin maksimum yang dapat diperoleh robot dikumpulkan dengan jalur yang harus diikuti untuk melakukan ini. Selanjutnya itu solusi dari coin collecting problem. Biarkan F dalam kurung I, J menjadi jumlah koin terbesar yang dapat dikumpulkan robot dan bawa ke sel dalam kurung I, J di baris ke I dan kolom ke J papan. Dia dapat mencapai sel ini baik dari sel yang berdekatan dari I sampai kurang dari 1, J di atasnya atau dari sel yang berdekatan I, J ke 1 di sebelah kirinya. Selanjutnya, jumlah koin terbesar yang dapat dibawa ke sel-sel ini berturut-turut adalah F dalam kurung I sampai 1, J dan FI J sampai 1. Tentu saja, tidak ada sel yang berdekatan untuk kiri kolom pertama dan di atas barisan pertama. Untuk sel seperti itu, kita asumsikan ada 0 tangga. Oleh karena itu, jumlah koin terbesar yang dapat dibawa robot ke sel I, J adalah maksimum dari 2 angka F, I sampai 1, J dan F, I, J sampai 1 yang ditambah 1 kemungkinan koin di sel I, J itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Yuliawati. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya untuk menelusuri coin collecting dari materi ini, yaitu yang pertama, hal ini dimungkinkan untuk melacak perhitungan mundur untuk mendapatkan optimal jalur, di mana jika FI kurang 1 J lebih besar dari FI J kurang 1, jalur optimal ke sel I, J harus turun dari sel yang berdekatan di atasnya. Nah, jika F I kurang 1 J lebih besar dari F I J kurang 1, jalur optimal ke sel I J harus berasal dari sel yang berdekatan di sebelah kiri. Jika F I kurang 1
J sama dengan F, I, J kurang 1, ia dapat mencapai sel I, J dari kedua arah. Dan dapat diabaikan dengan memberikan preferensi untuk datang dari sel yang berdekatan ke kiri. Jika hanya ada satu pilihan, yaitu F, I kurang 1, J, atau F, I, J kurang 1 tidak tersedia, gunakan pilihan lain yang tersedia. Dan jalur optimal dapat diperoleh dalam N plus M waktu. Baik, ini merupakan coin collecting problem contoh pertama. Next. Nah, untuk penyelesaian dari coin collecting problem yang contoh pertama, yaitu bisa dilihat pada slide. Next. Selanjutnya yaitu ada coin collecting problem contoh kedua. Next. Nah, berikut pada slide yaitu merupakan penyelesaian dari contoh coin collecting problem yang kedua. Next. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Widi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu knapsack problem. Knapsack problem atau rucksack problem secara bahasa adalah masalah tempat atau ransel yang diartikan lebih lanjut yaitu masalah pengepakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap barang memiliki berat dan nilai yang digunakan untuk menentukan pilihan prioritasnya. Barang-barang tersebut dimasukkan ke tempat yang dipilih dengan kapasitas maksimal yang tersedia. Tempat ini memiliki berat yang membatasi jumlah barang yang dapat dimasukkan sehingga menghasilkan hasil yang optimal dan tidak melebihi kapasitas tempatnya. Next. Nah, kemudian adapun integer knapsack problem. Adapun rumus fungsi tujuan optimal sebagai berikut sudah disediakan di layar. Dan kemudian fungsi kendala juga rumusnya sudah disediakan. Adapun masalah integer knapsack adalah salah satu masalah optimasi kombinatorial yang paling banyak dipelajari. Masalah ini bertujuan untuk memaksimalkan total nilai barang yang akan dibawa atau diangkut ke tempat yang diinginkan. Dan barang yang dimaksud kendala adalah memastikan jumlah berat kurang dari atau sama dengan kapasitas tempatnya. Next. Nah, kemudian yang ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Indah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan dari dynamic programming pada knapsack problem. Pada sebuah perusahaan UD, subur tani mempunyai permasalahan untuk menyangkut barang berupa pupuk dan kebutuhan pertanian sebanyak 19 item barang yang diangkut dengan sebuah truk dengan kapasitas maksimum sebesar 66.000 kilo. Dalam hal ini, item barang diurutkan dari item yang mempunyai keuntungan yang tertinggi. Berikut adalah sebuah penyelesaian dari penerapan dynamic program pada knapsack problem. Pada di samping kiri layar terdapat tabel penerapan dynamic program pada knapsack. Diketahui terdapat 19 jenis barang atau N sama dengan 19 yang dinotasikan dengan X sama dengan X1, X2, X3 sampai X19, di mana berat barang I dinotasikan dengan WI, yaitu W1 dengan berat barang 1000, W2 dengan berat barang 750, W3 750, W4 375, hingga W6 berat barangnya adalah 6. Di mana kapasitas diangkut dinotasikan dengan M maksimal 6000. Dari tujuan dari penggunaan dynamic program ini yaitu mencari total keuntungan yang dimaksimalkan pada pengangkutan barang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yuliawati. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu algoritma dynamic programming perhitungan rekursif maju tahap pertama. Keuntungan maksimal yang diperoleh untuk I sama dengan 0 adalah F0
Y sama dengan 0. Berdasarkan tabel di atas, berat badan 1 atau W1 sebesar 1000 kg dan keuntungannya P1 sebesar 35 juta. Dengan menggunakan persamaan, maka F1 Y sama dengan max, di mana F0 Y F0 dalam kurung Y dikurangi W1 tambah P1 yang dapat dinotasikan dan dilihat pada slide. Baik, untuk gambarnya ada di sebelah kanan. Next. Dari hasil perhitungan di atas dapat diperoleh hasil untuk mengetahui keuntungan maksimal sebesar F1 Y sama dengan max, di mana 0 35 juta sama dengan 35 juta. Keuntungan maksimal untuk perhitungan pada tahap pertama sebesar 35 juta. Dari hasil keuntungan maksimal yang didapat, barang yang akan diangkut ke dalam truk yaitu X1 atau bernilai 1. Sedangkan untuk X2, X3, dan seterusnya sampai dengan X19 bernilai 0. Artinya, barang tidak diangkut ke dalam truk. Solusi optimal berdasarkan perhitungan algoritma dinamik programming pada tahap pertama adalah X sama dengan 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 hingga dengan X19 yang bernilai 0. Baik, next. Baik, untuk tahap kedua akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Arista. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap kedua. Jadi di sini diketahui pada data jenis barang kedua memiliki berat barang dalam kurung WI sebesar 750 kg dan keuntungan barang atau PI sebesar 22.500.000. Dengan menggunakan persamaan ketiga yaitu F2 dalam kurung Y sama dengan max kurung kurawa F1 dalam kurung Y, F1 dalam kurung Y min 750 ditambah 22.500.000 diperoleh hasil untuk mengetahui keuntungan maksimal sebesar yaitu 57.500.000, yang dimana solusi optimal pada tahap kedua yaitu seperti ini, yaitu X sama dengan dalam kurung 1,1,0,0 dan seterusnya sampai 0. Rekapitulasi solusi optimal dari perhitungan rekursif maju. Jadi keuntungan di sini itu keuntungan di UD Subur Tani Makmur berdasarkan algoritma dinamik programming perhitungan rekursif maju yaitu sebesar 118.096.500 dengan total berat barang yang diangkut adalah 5.981 kg sehingga memenuhi 99,683% dari kapasitas truk. Jadi sudah terlihat pada tabel yaitu dari tahap ke-6 dari X1 sampai X6 yaitu keuntungan maksimal 98.375.000 sampai pada tahap ke-18 yaitu barang yang diangkut yaitu X1 sampai X14 yaitu dengan keuntungan maksimal 118.087.500. Jadi selanjutnya itu ada algoritma dinamik programming perhitungan rekursif mundur tahap 1. Jadi untuk I yaitu sama dengan 20, keuntungan maksimal yang diperoleh adalah F20 dalam kurung Y sama dengan 0. Berdasarkan tabel di atas, jadi diketahui jenis barang ke-19 memiliki berat barang sebesar 6 kg dan keuntungan sebesar 9.000. Dengan menggunakan persamaan ke-6 untuk
I sama dengan 19, maka F19 dalam kurung Y sama dengan max dalam kurung Kurawa yaitu F20 dalam kurung Y, F20 dalam kurung Y-6 ditambah 9000. Jadi keuntungan maksimal yang didapat pada perhitungan tahap ke-1 sebesar 9000 dengan solusi optimal sebagai berikut. Baik, selanjutnya yaitu ada rekapitulasi solusi optimal dari perhitungan rekursif maju. Jadi, terjadi peningkatan keuntungan maksimal dari perhitungan tahap ke-6 sampai tahap ke-18 dengan jumlah berat yang diangkut yaitu 5.881 kg. Pada perhitungan tahap ke-19 tidak terjadi peningkatan keuntungan maksimal karena berat barang melebihi kapasitas truk sehingga barang ke-19 tidak dimasukkan. Keuntungan maksimal yang didapat dalam penyelesaian kasus muat barang menggunakan algoritma dynamic programming, perhitungan rekursif mundur sebesar Rp 86.246.500 dengan total berat barang yang diangkut adalah 5.881 kg sehingga memenuhi 98.017% kapasitas dari truk. Jadi pada tabel di samping itu sudah terlihat yaitu peningkatan dari tahap ke-6 yang awalnya keuntungan maksimalnya dengan keuntungan maksimalnya yaitu 4.359.000 sampai ke tahap 18 yang dimana keuntungannya yaitu telah mencapai 82.246.500. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila salah kata mohon maaf. Sekian dan terima kasih.